Harta di tangan Abu Jahal hanya mendidik anak-anaknya dengan hartanya, dengan pendidikan, dengan biaya nggak sedikit. Anaknya disekolahin, belajar kuda, belajar memanah, belajar berpedang, belajar mainkan tombak. Nah, nanti kalau kamu besar, tombakmu, panahmu, pedangmu arahkan kepada Muhammad. Tapi Allah punya rencana lain. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal laki-laki namanya Ikrimah, tumbuh besar, diajarin keahlian luar biasa. Niatnya untuk dihadapkan kepada Rasul SAW, tapi ternyata Allah berkenan lain. Allah buat Ikrimah bin Abi Jahal menjadi salah satu sosok yang melindungi Rasulullah SAW. Bapaknya benci Nabi, anaknya membela Nabi. Allahu Akbar. Jadi hadirin, itu power harta. Harta di tangan Utsman, Abdurrahman bin Auf akan berbeda kualitasnya dibanding harta di tangan Abu Lahab dan Abu Jahal. Coba pahami konsep ini. Kalau Anda tahu dengan harta di tangan Anda bisa buat kebaikan. Dengan harta di tangan Anda bisa menutup keburukan, kemadharatan. Bismillah, jangan pernah lari. Kalau Allah titipkan harta, Allah amanahkan ke rekening Anda, terima sambil minta sama Allah. Ya Allah, jadikan hamba yang amanah mengelola harta yang Engkau titipkan. Dititipin kebun durian 1 hektar, coba itu jemaah. Jangan cuma dilihat sebagai, banyak juga ya durian saya kalau pas panen. Bukan pas panen, alhamdulillah ya Allah, lewat durian yang Engkau titipkan ini ya Rabb, mudah-mudahan hamba bisa amanah mengelolanya. Dititipin apa? Mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala karuniai jemaah punya ilmunya, punya kapabilitasnya. Allah datangkan. Bismillah, minta ilmu sama Allah supaya kita amanah mengelola harta yang Allah titipkan sama kita. Karena salah satu ujian terbesar yang seorang hamba yang banyaknya nggak lulus, ujian itu bernama ujian harta. Karena kalau ujian sedang disempitkan, rata-rata bersabar. Dan bersabar itu cenderung lebih mudah. Rata-rata lulus. Tapi kalau banyak harta, ujiannya macam-macam. Pengen inilah, pengen itulah, pengen A, pengen B, pengen C. Yang kadang unfaedah. Hadirin, maka kadang-kadang orang diuji kemiskinan bisa bersabar dan dia lulus. Tapi kadang diuji kekayaan, dia gak sabar. Dan akhirnya dia terlalaikan. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dunia ini Allah wariskan kepada hamba Allah yang salih. Jadilah yang salih. Oh Ustadz, berarti kalau saya salih dijamin nanti dunia bakal datang? Belum tentu, karena Allah bagi dunia seperti Allah bagi amal di antara kita. Apakah kalau kita salih pasti dunia datang kepada kita? Belum tentu. Tapi kalau kita salih, yang Allah jamin akan datang ketenangan yang tak terbelikan oleh apapun jua. Oh, ketenangan itu mahal hadirin. Ketenangan itu mahal. Emang selama ini orang rela mengeluarkan harta 2 digit, 3 digit untuk healing. Mencari apa sih saat beliau healing? Cari ketenangan. Jadi ketenangan tuh mahal. Kadang ada yang harus bayar puluhan juta, ratusan juta. Demi untuk, kenapa sih harus rela ngeluarin ratusan juta? Itu kan budget yang gak sedikit. Saya mau nyari ketenangan. Saya mau healing. Ketika pergi healing cari ketenangan, pulang healing tabungannya habis, pusing lagi. Puyeng lagi. Hadirin. Ternyata tuh ketenangan tuh gak jauh. Ketenangan itu gak harus dibayar dengan mahal. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Cukup jadi hamba Allah yang salih, tenang. Cukup jadi hamba Allah. Ya, hadirin, coba lihat orangnya. Sholat, ngaji, bekerja secukupnya, berbisnis dengan totalitas. Lalu kembali lagi kepada core-nya. Sholat, ngaji, sholat. Coba lihat hidupnya. Tenang-tenang hadirin. Gak menutup bahwa beliau tetap punya masalah. Beliau ya tetap pasti punya problematik dalam hidupnya masing-masing.
Tapi karena punya ilmunya, ketenangan itu selalu jadi pondasi terkuat yang gak bisa menggoncang bangunan kokohnya yang sudah berdiri di atasnya. Dibaca lagi hadirin ayatnya. Annal ardo. Jadi bumi ini Allah wariskan kepada siapa? Orang yang salih. Kalau saya udah dekat sama Allah, apakah nanti saya tetap akan diwarisi bumi? Yang Allah wariskan dari dunia ketenangan yang hakiki. Dan itu mahal, lebih daripada dunia ketenangan itu harga jemaah. Karena kalau kesolihan selalu ditakar, kalau harusnya itu kalau solih berarti kaya. Kalau solih harusnya begini, kalau harusnya hartanya begini. Harusnya yang paling kaya di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal salih. Tapi Bilal ketika ditawari, beliau memilih tetap menjalani hidupnya. Bilal tetap melewati fase-fase yang biasa. Dan Bilal pada akhirnya memilih untuk keluar dari kota Madinah karena beliau gak tahan. Saking kangennya sama Rasul. Ketika beliau azan, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nangis Bilal bin Rabah gitu hadirin. Sedih kayak seolah-olah tuh Rasul tuh ada di dekat beliau. Tapi beliau gak tahan, akhirnya beliau keluar meninggalkan Madinah. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi jangan melulu menakar orang soleh ini berarti nanti pasti ya tiba-tiba kaya mendadak gitu. Enggak. Orang soleh justru kata Nabi, siapa yang paling berat ya Rasulullah ujiannya? Al-anbiya wa rasul summal amsal fal amsal. Kata Nabi, yang paling berat itu para nabi, para rasul, kemudian orang-orang salih yang semisalnya, orang salih yang semisalnya. Jadi orang yang makin salih, ujiannya itu makin berat. Tapi orang yang salih tahu ilmu menghadapi ujian. Ujiannya berat, gak mudah. Tapi dia tahu ilmunya. Jadi kalau jamaah makin terjaga sholatnya, makin rajin majelis ilmunya, siap-siap ujiannya pasti akan berat. Gak mungkin sama. Ujian itu sesuai dengan kadar iman. Tapi Allah janji, kamu yang salih, yarithuha. Kami ini wariskan bumi untuk kalian. Dan memang apapun bidang kita, kalau bisa peganglah. Yang suaranya bagus dan ngerasa memang suaranya bagus, ambil mikrofon, azan lah. Yang memang tahu keahliannya di bidang berdagang, ambil bagian, berdaganglah. Kalau memang bisa menguasai di satu pasar Wonosobo tentang kapas dan perkainan, masuknya lewat jalur Pak Fulan. Kalau Anda bisa pegang, pegang hadirin. Semua kapas dan kain yang masuk ke Wonosobo cuma dari satu orang, Pak Fulan. Sehingga harganya bisa dikondisikan. Ini kayaknya harganya bakal naik, tapi saya usahakan supaya memudahkan. Mau lebaran harga-harga naik, saya cukupkan harganya sesuai dengan standar. Pegang, orang soleh yang megang hadirin. Anda kalau emang Allah takdirkan, mungkin kalau bukan Anda, anak Anda hadirin besok, ayahanda, ibunda dan sahabat, kakak, abang yang nonton, ayahanda, ibunda, sahabat semua mohon izin. Kalau Allah titipkan memang peran Anda bisa jadi gubernur, Anda bisa jadi Kapolri, ayahanda, sahabat bisa jadi Jenderal TNI, Panglima TNI. Bismillah, ambil. Sampai pun bisa jadi menteri, gubernur, presiden bahkan pun ambil. Kalau dapat amanah, ambil. Dan Allah yang nanti akan bantu. Allah yang nanti akan bimbing. Tiap-tiap kita punya kapasitasnya masing-masing. Anak Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan Allah wariskan pada hambanya yang salih. Yang salih yang Allah beri. Yang salih yang Allah bagi. Hadirin, ayo jaga kesolehan kita sehingga nanti kalau Allah titipkan amanah kita pantas.
Ayo jaga kedekatan kita sama Allah sehingga nanti kalau Allah berikan kita amanah, amanah harta, amanah ilmu, amanah kekuasaan, amanah kesalihan yang kian bertambah, nanti kita udah siap. Kita udah siap menerima itu. Jadi ketika tanda tangan kita tanda tangan, bismillah, tanda tangan. Ini pasti untuk maslahat umat. Ketika ilmu disampaikan, ini untuk kebahagiaan umat. Ketika harta kita putarkan, harta berputar untuk kemaslahatan umat. Di balik kita bisa ngaji dengan kayak gini tuh, jemaah, ada peran siapa? Ada peran Youth Indonesian Academy atau YCIA ya mas? Youth Creator Indonesia Academy. Mas Aryo dari Jogja datang jauh-jauh bawa saudara-saudaranya, tim dari Solo datang ke sini, Ramadan tahun lalu ngajarin kita live streaming. Jadi hadirin, itu perannya siapa? Peran orang yang punya ilmu ditambah peran harta, lalu beliau bisa ngasih tahu begini caranya. Harus siapkan komputernya, harus siapkan. Jadi di balik kita belajar pagi ini itu ada peran ilmu dan hartanya orang yang punya keahlian di bidangnya. Hadirin tahu nggak? Di balik kita duduk dengan tenang ada siapa? Ada Pak Tukang yang 2 tahun 6 bulan yang lalu beliau bangun. Pak Tukang menyiapkan, mengaduk semennya, dicor, habis itu diplester, habis itu diaci, habis itu dicat, habis itu plafonnya, habis itu ininya, itunya segala macam. Selesai? Belum. Ada peran siapa lagi? Tukang sejadah. Yang kemarin baru selesai 20 menit sebelum azan subuh. Beberapa bulan yang lalu masang sejadah dari ba'da isya sampai 20 menit sebelum subuh. Dicat, digunting, dijahit, digunting, dijahit. Akhirnya kita duduk, tenang, ngaji. Di balik itu, ibu yang pakai meja. Ini mejanya, ada tukang mejanya hadirin. Tukang meja yang buat meja sehingga kita bisa duduk di meja ini dengan nyaman belajar. Ada not faidah ditulis. Jadi itu semua kita tuh punya peran. Jangan bilang saya nggak ada perannya Ustadz. Ada.